Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, kita semua memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dengan semangat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keikhlasan dan kesabaran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk terus membuka pintu-pintu keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, menyampaikan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipastikan memiliki 5 musuh. Menawi jenengan kula tangkleti, Bapak Ibu napa jenengan niki nggak ada musuh? Roto-roto jawab boten nggak ada. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun netepaken al mu'minu baina khamsin sadaid. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar keimanannya kepada Allah, itu dikitari 5 musuh. Jadi mau tidak mau ya 5 musuh ini yang ditetapkan oleh Rasulullah. Yang pertama, al-mu'minu yaksudu. Musuh yang pertama adalah orang mukmin yang mempunyai sifat hasud, sifat iri, sifat dengki. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, kalau kita ini berhadapan dengan orang mukmin yang hasud, kita disarankan oleh Allah untuk membalas dengan segala kebaikan. Jangan sampai hasud dibalas hasud, buruk dibalas dengan buruk, jangan. Sebab kalau yang hasud dibalas hasud, maka yang muncul adalah permusuhan yang berkepanjangan yang kemudian berakibat kepada pembunuhan.
termasuk baru-baru ini yang terjadi di Desa Imaan, Kecamatan Dukun. Sebuah rumah dirampok, kemudian istrinya dibunuh. 1 hari 2 hari kemudian terjadi pembunuhan lagi. Seorang pemuda Imaan di usia 20 tahun dibunuh karena menjadi kunci saksi pembunuhan atas perampokan itu. 2 kali pembunuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, la yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama yang baik itu dengan yang buruk. Yang baik itu ya baik, yang buruk itu buruk. Enggak sama. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan kebagusan, dengan kebajikan. Omongan elek dibalas omongan apik. Tulisan WA elek dibalas tulisan WA apik. Perbuatan sikap sing elek dibales sikap perbuatan sing apik. Kalau yang buruk ini kemudian dibalas dengan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah yang awalnya dia melakukan permusuhan, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau yang buruk itu dibalas dengan yang bagus, maka yang awalnya itu menjadi musuh diubah oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mereka itu teman yang setia, koyok-koyok sahabat karib. Jenengan menawi nggak ada tonggo nggih, biasa nyopo tibakno gak nyopo, disawang melengos nggih. Ngoten niku pun loro ati. Berarti kiyambak niku kepingin jenengan silatur rahim. Assalamualaikum. Lho kok jenengan Gus? Iya aku kangen karo sampeyan. Ya Allah, padha kangene sing ngono. Pule ilang kasute, ilang eleke, ilang permusuhane. Koyok-koyok menjadi kawan yang sangat setia, kawan yang sangat akrab. Karena itu kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan, tahadu tahabu, salinglah kalian semua itu memberi hadiah. Tahabu, maka kalian semua itu akan bisa saling mencintai. Jadi musuh yang pertama ini adalah al-mu'minu yaksuduhu, orang mukmin yang hasud. Tapi kita sebagai orang mukmin sejati yang benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membalasnya dengan berbagai macam kebaikan. Musuh orang mukmin yang kedua kata Rasulullah, al-munafiqu yabghaduhu, orang munafik yang membencinya. Tiang munafik niku apik kali yang tiang mukmin niku kadang-kadang pura-pura. Sebab di dalam sejarah Nabiullah Muhammad SAW, orang munafik ini baiknya kalau ketemu sama orang kafir, mereka melakukan kolaborasi
melakukan kerjasama, berupaya bagaimana menghancurkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk musuhe tiyang mukmin. Sing nomor 3 nggih. Al kafiru yuqatiluhu. Wong kafir sing berusaha membunuhnya. Nomor 1 asyaitanu yudhilluhu. Setan yang berusaha menyesatkannya. Yang nomor 5 yang terakhir ini adalah an-nafsu tunazi'uhu. Hawa nafsu yang ada pada dirinya yang selalu mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang berbau maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin pagi ada orang konsultasi karena ditinggal oleh suaminya, pergi ke rumah orang tuanya. Anak satu ditinggal suaminya dalam keadaan hamil. Ibu muda ini ternyata mengidap penyakit yang namanya penyakit NDP, NPD, ya, penyakitnya penyakit kejiwaan, jenenge NPD, Narcissist Personal Disorder. Narsis niku suka pamer nggih, suka upload, mangan di-upload nggih, adus di-upload, tuku jilbab di-upload, ketemu koncone di-upload, wopo wae di-upload. Nah, penyakit kejiwaan jenis ini membuat pelakunya itu seneng tampil, seneng mengupload, seneng dipuji, seneng disayang, seneng dicintai. Akhirnya membuat pelaku ini dengan tidak sadar melakukan perselingkuhan dengan orang lain sampai kemudian melakukan perzinahan. Gak sadar. Kalau ada seperti ini berarti itu adalah an-nafsu tunazi'uhu. Hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri yang senantiasa mendorong agar kita semua ini melakukan hal-hal yang bermaksiat dan perilaku dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar-sadar setelah diketahui oleh orang tuanya, sadar-sadar setelah kepergok oleh suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Menyadari tentang 5 musuh ini penting. Kalau kita merasa aman dan merasa tidak punya musuh, akhirnya kita ini kurang waspada. Tapi kalau kita ini merasa punya musuh, termasuk musuh hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri, maka akan membuat kita ini berwaspada dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyukseskan kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang pengen dekat, yang pengen taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.